Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Berita SN, channel yang menyajikan berita dan informasi yang informatif dan terpercaya tentang aparatur sipil negara. Nah, kali ini Bapak Ibu kami akan menyajikan informasi terkait bocoran soal-soal dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Sebelum itu, monggo buat Bapak Ibu dapat melakukan like, kemudian komen jika ditanyakan, nanti kita bisa discuss bareng. Dan juga yang belum melakukan subscribe video ini, monggo dapat melakukan subscribe agar tidak ketinggalan informasi. Dan juga yang telah melakukan subscribe channel Berita SN, saya ucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu yang telah melakukan subscribe channel ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita tonton video berikut ini. Baik Bapak Ibu, kali ini kita akan membahas terkait soal seleksi P3K tahun 2022. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan beberapa substansi dan juga sistem penilaian dari seleksi P3K tahun 2022 ini. Menurut dari keputusan Menteri Pan-RB nomor 1128 tahun 2021 dan keputusan Menteri Pan-RB nomor 968 tahun 2022, substansi soal itu ada 4, yaitu yang pertama ada seleksi kompetensi teknis, kemudian ada seleksi kompetensi manajerial, yang ketiga ada seleksi kompetensi sosial kultural, dan juga yang terakhir ada wawancara. Dimana untuk seleksi tahun 2022 ini jumlah soal untuk kompetensi teknis itu ada 90, dimana maksimal nilainya itu 450 dengan bobot penilaian benar ditambah 5, salah atau tidak menjawab itu 0. Dan waktu pengerjaannya ada 120 menit bagi umum dan juga 150 menit untuk teman-teman disabilitas. Kemudian substansi seleksi yang kedua yaitu seleksi kompetensi manajerial, di mana jumlah soalnya ada 25, maksimal nilainya 200, bobot penilaiannya itu dalam bentuk range nilainya antara 1 dan juga sampai dengan 4, tidak menjawab 0, waktu pengerjaannya 120 menit bagi umum, kemudian 150 menit bagi disabilitas. Substansi ketiga yaitu seleksi kompetensi sosial kultural, di mana jumlah soalnya ada 20, maksimal nilainya 200, di mana bobot penilaiannya itu range nilainya 1 sampai dengan 5 jika benar, jika menjawab, dan juga ketika tidak menjawab itu nilainya 0. Waktu pengerjaannya 120 menit bagi umum dan 150 menit untuk teman-teman disabilitas. Kemudian yang tes terakhir, substansi terakhir yaitu wawancara, di mana jumlah soalnya ada 10, maksimal nilainya 40, range nilainya yaitu 1 sampai dengan 4, tidak menjawab itu dikasih nilai 0, waktu pengerjaannya 10 menit untuk teman-teman umum dan 15 menit untuk teman-teman disabilitas. Di mana total dari substansi seleksinya itu ada 145 soal dengan maksimal nilai 690 dan juga waktu pengerjaannya 130 untuk umum dan 165 menit untuk teman-teman disabilitas. Itu terkait substansi soal dan juga sistem penilaian dalam seleksi P3K tahun 2022 ini. Selanjutnya kita akan latihan di mana kami di channel Berita SN ini akan menyajikan soal-soal dari seleksi P3K 2022 yaitu berdasarkan urutan substansi, di mana untuk yang sekarang ini kami akan menyajikan contoh bocoran soal sesuai dengan FR tahun lalu. Jadi tim kami, tim Berita SN sudah melakukan review dan juga riset terkait soal-soal dan juga bocoran soal-soal untuk seleksi P3K 2022 ini berdasarkan FR tahun kemarin. Dimana untuk waktu ini, untuk kesempatan ini kami akan menjelaskan soal-soal untuk substansi seleksi kompetensi teknis, dimana nanti berdasarkan part by part. Yang pertama yaitu soal pertama, media pembelajaran yang cocok untuk menjelaskan materi tentang Ken Arok dan Ken Dedes adalah A. Sejarah tokoh masyarakat Jawa, B. Sumber buku paket, C. Gambar peta dan globe, D. Video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, dan E adalah gambar candi. Nah, kita bahas satu demi satu. A.
Yaitu kita pahami soalnya terlebih dahulu, di mana di sini secara jelas menjelaskan bahwa yang ditanyakan adalah media pembelajaran terkait apa Ken Arok dan Ken Dedes, itu kata kuncinya. Di mana kalau A, sejarah tokoh masyarakat Jawa, ini bukan media tetapi sumber. Jadi nomor A dieliminasi. Kemudian yang B, sumber buku paket, juga sumber bukan media. Yang C, gambar, peta, dan globe. Ini sebenarnya juga media, yaitu berupa gambar, peta, dan globe, tapi tidak menunjukkan secara spesifik terkait tentang Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian D, yaitu video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, ini merupakan media dan juga dijelaskan secara spesifik bahwa videonya itu terkait Ken Arok dan Ken Dedes. Kemudian E, yaitu gambar candi. Gambar candi ini kurang spesifik ke cerita Ken Arok dan Ken Dedes. Jadi jawaban yang tepat untuk soal pertama yaitu D, yaitu video kisah Ken Arok dan Ken Dedes, seperti itu. Kemudian soal yang kedua yaitu pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A, representative feedback, B, kumulatif feedback, C, kuantitatif feedback, D, institutionalized feedback, E, external feedback. Nah, kita bahas satu-satu apa sih representative feedback sampai dengan external feedback itu. A, yaitu representative feedback sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikannya bersifat heterogen. Komunikan di sini diartikan sebagai siswa. Maka tidak mudah untuk mengukur umpan balik yang dari semua komunikan. Karena itu, umpan balik yang datang itu biasanya merupakan representatif atau wakil dari sampel, sehingga walaupun yang ditanggapi itu hanya 1 atau 2 komunikan, namun hal tersebut sudah dianggap dapat mewakili sejumlah komunikan yang lainnya. Kemudian, apa sih kumulatif feedback itu? Kumulatif feedback itu merupakan umpan balik yang datang kepada komunikator, dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya, karena komunikator harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. C, yaitu quantitative feedback, yaitu merupakan umpan balik yang datang pada umumnya diukur dengan jumlahnya atau berdasarkan kuantitinya. Yang D, institutionalized feedback, yaitu umpan balik yang terlembagakan. Artinya apa sih? Artinya umpan balik yang diupayakan oleh lembaga yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung khalayak untuk mengumpulkan pendapatnya, kemudian dianalisa atau dianalisis oleh lembaga tersebut. E, yaitu external feedback, merupakan umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Dari beberapa penjelasan ini, yang paling tepat terkait pemberian umpan balik jika siswa heterogen adalah A, yaitu jawabannya A. Kemudian nomor 3 yaitu pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, dan menyarankan perbaikan tertentu. Jenis umpan balik jika siswa homogen adalah A, representative feedback, B, cumulative feedback, C, quantitative feedback, D, institutionalized feedback, E, external feedback. Nah, A, saya ulangi lagi, representative feedback itu merupakan sesuai dengan karakteristik komunikasi massa yang komunikasinya bersifat heterogen. Pastinya tidak. Kemudian apa sih kumulatif feedback itu? Kumulatif feedback itu umpan balik yang datang kepada komunikator yang dihimpun dahulu, kemudian tidak segera diubah dalam pesan berikutnya. Karena komunikator itu harus mempertimbangkannya dahulu untuk dapat membuat kebijaksanaan selanjutnya. C, kuantitatif, yaitu berdasarkan kuantitas. D, institutionalized feedback, itu yang dilakukan oleh suatu lembaga. External feedback, yaitu umpan balik yang diterima oleh komunikator dari komunikan. Dari pertanyaan nomor 3 dapat disimpulkan bahwa jawabannya yaitu kumulatif feedback, karena umpan balik ini itu dihimpun terlebih dahulu baru diubah dalam pesan berikutnya. Sesuai dengan pertanyaan bahwa pemberian umpan balik kepada peserta didik penting dilakukan untuk meningkatkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan, membantu untuk mengungkapkan kesalahpahaman, dan menyarankan perbaikan tertentu. Jadi komunikator itu dihimpun dahulu dan tidak segera diubah dalam pesan berikutnya. Jadi jawabannya B, yaitu cumulative feedback. Soal keempat yaitu
Pengamatan pertumbuhan pohon singkong merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jadi mari kita bahas satu persatu pilihan gandanya, yaitu A. Kinerja. Itu ciri khasnya untuk penilaian kinerja yaitu pengetahuan dan keterampilan untuk kinerja, kata kuncinya. Kemudian B. Produk. Produk itu ciri khasnya yaitu menghasilkan sebuah produk. Portofolio itu kumpulan tugas dari siswa-siswa. Kemudian penilaian proyek itu ciri khasnya itu membutuhkan waktu atau periode. Kemudian untuk praktek itu ciri khasnya yaitu unjuk kerja. Untuk soal nomor 4 jawabannya yaitu D. Proyek. Karena proyek ciri khas proyek tadi adalah membutuhkan periode atau waktu. Pengamatan pertumbuhan pohon singkong itu membutuhkan waktu. Pertumbuhan membutuhkan waktu. Seperti itu. Kemudian soal nomor 5 yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Jawabannya adalah E. Kenapa praktik? Karena menyanyikan itu unjuk kerja oleh siswa, sehingga jawaban yang paling tepat yaitu penilaian berdasarkan praktik. Seperti itu. Kemudian soal nomor 6, membuat anyaman merupakan penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya yaitu B. Produk. Kenapa produk? Karena produk ciri khasnya yaitu menghasilkan sebuah produk, yaitu membuat anyaman yang dilakukan oleh siswa itu kan menghasilkan suatu produk. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu penilaian berdasarkan produk. Seperti itu. Kemudian soal nomor 7, siswa membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya B. Produk, yaitu karena membuat laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. Membuat laporan, jadi menghasilkan sebuah produk yang dihasilkan oleh siswa tersebut. Kemudian contoh soal yang ke-8 yaitu siswa menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis termasuk penilaian. Ini menyajikan ya. Tadi kan membuat, ini menyajikan laporan hasil pengamatan proses fotosintesis. A, yaitu penilaian berdasarkan kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah E. Praktek, karena menyajikan laporan hasil pengamatan, menyajikan yaitu mengunjuk kerja oleh siswa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah praktek. Kemudian soal yang nomor 9, siswa diminta mengamati proses fotosintesis termasuk penilaian A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktek. Jawabannya adalah D, yaitu proyek. Karena mengamati proses fotosintesis yang diamati oleh siswa itu membutuhkan waktu. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu penilaian berdasarkan proyek, di mana ciri khas dari proyek yaitu periode atau waktu, membutuhkan periode atau waktu. Kemudian soal nomor 10, dalam pembelajaran di kelas Anda itu terdapat 2 siswa Anda yang berkebutuhan khusus. Jadi ini campuran, ada berkebutuhan khusus, ada yang siswa umum. Pembelajaran apa yang tepat dilakukan dalam menghadapi kondisi ini? A. Menyuruh anak itu untuk mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya. B. Membagi kelompok diskusi. C. Mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas. D. Memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda. E. Melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Nah, kita bahas satu persatu ya. Untuk Bapak Ibu ketahui bahwa pendidikan itu tidak membeda-bedakan setiap orang itu berdasarkan suku, agama, ras, kemudian status sosial dan juga kemampuan. Pendidikan di Indonesia juga tidak membedakan untuk anak yang berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal. Itu esensi dari pendidikan yang sebenarnya. Jika jawabannya A, menyuruh anak itu untuk mengerjakan soal ke depan dan membimbingnya, itu kurang tepat karena siswa yang berkebutuhan khusus akan mengalami kesulitan. Terkhusus siswa-siswa yang berkebutuhan khusus ini harus kita jaga mentalnya.
Kemudian yang B, membagi kelompok diskusi, ini kurang tepat karena kurang jelas jawaban ini. Kemudian yang C, mengelompokkan dengan siswa pintar agar bisa ikut terimbas, ini juga kurang tepat. Kemudian D, memisahkan kedua siswa dengan siswa normal lainnya dengan perlakuan berbeda, ini kurang tepat sekali karena tidak ada unsur keadilan. Kemudian E, melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Jawaban yang paling tepat adalah E, yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Kenapa? Karena jika Anda sebagai guru itu wajib memberikan perhatian pada siswa tersebut. Guru itu sudah sepatutnya mendidik dan juga membimbing siswa serta memberikan perhatian kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Bukan hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan materi pembelajaran saja, tetapi bisa sebagai pendekatan dengan mereka seperti bertanya mengenai kesehatan mereka, kesulitan apa yang sedang mereka hadapi, dan lainnya, yang bisa membangun hubungan lebih baik dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Perhatian-perhatian kecil dan sederhana itu sangat berarti bagi mereka, khususnya bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi jawaban yang tepat yaitu melakukan pembimbingan di tempat duduk mereka. Nah, sekian latihan soal prediksi soal seleksi P3K tahun 2022 ini, terkhusus substansi kompetensi teknis. Jadi nanti kita ada beberapa part, jadi buat Bapak Ibu dapat selalu mengikuti apa yang kita sajikan, informasi yang akan kita sajikan. Insya Allah kita akan menyajikan setiap harinya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menjelaskan, nanti kita bisa belajar bareng dan juga semoga dapat mempermudah Bapak Ibu untuk mengikuti seleksi P3K tahun 2022 ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.